Itu yang jelas adalah di sektor pariwisata. Pariwisata, keduanya adalah sektor transportasi. Nah, ini yang paling sulit dalam dalam kondisi yang seperti ini. Dan yang ketiga itu adalah sektor UKM. Sektor UKM yang terutama adalah yang untuk menyasar kepada kelompok menengah ke bawah itu juga berat. Nah, jadi kalau kita melihat dan sektor yang masih bisa survive itu tentunya adalah sektor yang primer ya, yang memang memenuhi kebutuhan untuk bahan baku pokok, bahan pangan pokok itu masih berjalan. Juga yang terkait dengan kesehatan, farmasi itu masih bisa cukup baik. Kalau komunikasi juga demikian. Ya, di luar itu memang struggling sekali ya, masih sulit. Nah, strategi yang kami lakukan itu kebanyakan dari perusahaan itu memang saat ini lebih kepada wait and see ya. Jadi posisinya adalah menjalankan operasionalnya itu seminim mungkin menyesuaikan dengan kekuatan cash flow-nya. Nah, sehingga nanti andai kata sudah mulai terlihat adanya pemulihan, baru mereka itu berani melakukan uh, apa penambahan aktivitas atau mulai berani melakukan ekspansi. Nah, di sini Mbak yang sebetulnya di samping dari situasi yang cukup memprihatinkan ini, tapi kalau kita melihat data investasi di tahun 2020 sebetulnya juga menarik gitu kan. Laporan BKPM itu menyatakan bahwa mereka mencapai pencapaian investasi PMA dan PMD itu sampai dengan 826 triliun. Padahal targetnya hanya 817. Jadi ini juga menurut pandangan kami harusnya ini juga merupakan titik balik kita untuk mulai pemulihan. Nah, hanya kembali lagi bagaimana nanti yang paling kami khawatirkan itu adalah terkait dengan masalah pinjaman dengan lembaga keuangan dan perbankan. Nah, ini yang belum rundingkan, belum diselesaikan secara rinci apa rencananya, skenario-nya apa, ini yang belum terlihat nih Mbak Maria. Jadi ini yang menurut pandangan kami juga yang paling akan mengganggu pada saat kita nanti mulai melakukan aktivitas ekonomi kembali, karena perbankan itu bisa nantinya mereka bisa call kita setiap saat dan itu bisa jadi gagal bayar Dari begitu Mbak. sisi Anda, Pak Haryadi, apa yang harusnya dilakukan langkah cepat pemerintah mungkin bersama BI, OJK, industri keuangan lainnya begitu ya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia ini, Pak? Ya, pertama menurut pandangan kami adalah program yang terkait dengan pandemi harus segera dijalankan. Vaksinasi, pencapaian targetnya, target daripada populasinya seperti apa, itu harus segera dijalankan. Karena sekarang orang juga bingung kan, mau dapat vaksin caranya gimana, gitu kan, nggak tahu cara daftarnya bagaimana. Nah, ini juga harus segera dipikirkan. Terkait juga yang kedua, terkait dengan masalah juga terkait dengan pandemi adalah pemilahan, Mbak. Pemilahan orang yang sehat dengan orang yang terpapar. Jadi testingnya ini juga harus diperbesar supaya ada keyakinan daripada masyarakat bahwa mereka itu relatif sudah lebih aman karena sudah tahu gitu mana yang sakit, mana yang sehat. Nah, ketiga yang terkait dengan masalah keuangan itu adalah menurut pandangan kami sekarang ini harus dipersiapkan juga modal kerja, karena hampir seluruh sektor yang terdampak itu pasti problem dengan modal kerjanya. Mereka tidak akan bisa mampu bergerak tanpa adanya tambahan modal kerja. Jadi ini juga harus disiapkan, dan disiapkannya ini adalah menyangkut juga dukungan dari pemerintah. Karena kalau pemerintahnya tidak memberikan confidence ya, sehingga perbankan khususnya swasta ini mempunyai kepercayaan atau trust, ini juga nggak akan jalan, Mbak. Nah, jadi Baik. harus ada skema yang bisa mendorong modal kerja itu bisa segera bergulir begitu, Mbak. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.